fakta di lapangan ya Bu, sudah memakan research yang cukup besar dalam prosesnya. Nah, oleh karena itu apakah perguruan tinggi ini boleh hanya fokus ke SPME saja tanpa perlu melirik SPMI? Selamat datang Bapak Ibu di acara segmen Sevima Ngomik, Sevima Ngobrol Akademik. Kembali lagi kita akan membahas hal yang cukup besar di perguruan tinggi tentunya, yakni episode kita kali ini spesial membahas penjaminan mutu di perguruan tinggi. Namun tenang Bapak Ibu, kita akan rangkum secara ringkas di ngomik kali ini, jadi tidak perlu khawatir. Harapannya di akhir video Bapak Ibu dapat mengimplementasikannya di perguruan tinggi masing-masing. Kali ini bersama saya Hani, selaku Produk Konsultan Sevima, dan mengundang narasumber ahli kita yang sudah duduk di samping kita, ini Ibu Dr. Tita Karlita MKom, selaku penanggung jawab Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Defense, dan selaku Product Researcher di Sevima. Halo Bu Tita, apa kabar? Baik, Mbak Hani. Oke, selamat datang kembali ya Bu Tita di studio Sevima tercinta ini. Terima kasih. Bu Tita, kita undang kembali Bu Tita membahas topik yang rasanya perguruan tinggi ini perlu aware dan menyamakan persepsi bersama-sama nih Bu Tita, yakni tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Bu Tita sudah siap? Iya, siap Mbak Hani. Mari. Oke, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama ini. Dikutip dari Permendikbud 53 tahun 2023, penjaminan mutu di perguruan tinggi ini dibagi menjadi dua, yakni SPMI dan SPME. Keluaran SPME ini tentu sudah kita bersama ketahui, yakni status akreditasi. Tentu semua perguruan tinggi ini berbondong-bondong untuk mendapatkan status terakreditasi unggul. Dimana itu saja kalau fakta di lapangan ya Bu, sudah memakan research yang cukup besar dalam prosesnya. Nah, oleh karena itu apakah perguruan tinggi ini boleh hanya fokus ke SPME saja tanpa perlu melirik SPMI? Bagaimana tanggapan Ibu Tita? Terima kasih Mbak Hani pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang SPME atau akreditasi, nah apakah kita hanya fokus ke SPME saja ya tanpa mengindahkan SPMI? Nah ini tentunya kita harus berbicara tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Seperti tadi disebutkan bahwa dikutip Permen 53 tahun 2023, di situ tertulis bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi ini terdiri dari SPME dan SPMI. Nah, luaran dari SPMI itu akan menjadi masukan bagi SPME. Jadi kalau SPME-nya atau akreditasinya ini baik, ini adalah cerminan dari pelaksanaan SPMI yang baik juga. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus di satu saja. Dua hal ini, SPMI dan SPME itu saling terkait. Begitu. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan semua dengan seimbang. Baik, berarti SPMI ini harus dilaksanakan juga ya Bu agar menghasilkan SPME yang baik seperti itu. Berarti bisa dikatakan SPMI menjadi langkah perguruan tinggi untuk menjamin kualitas mutu pendidikan tingginya sebelum mengantarkan ke penilaian asesor eksternal, yaitu SPME atau kegiatan akreditasi. Oke, kalau begitu pertanyaan berikutnya Bu. Baiknya untuk melakukan SPMI perguruan tinggi harus mulai sejak kapan sebelum SPME? Ya, baik. Jadi SPMI ini agak berbeda Mbak ya dengan SPME. Kalau SPME ini siklusnya ditentukan oleh eksternal. Nah, kalau untuk program studi ini 5 tahun siklusnya, kalau untuk program tinggi 8 tahun. Nah, kalau SPMI ini sifatnya adalah otonomi kampus. Jadi perguruan tinggi lah yang harus menetapkan sendiri untuk satu siklus SPMI ini durasinya berapa lama. Nah, dalam satu siklus SPMI ini terdiri dari PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian, dan peningkatan terakhir. Nah, satu siklus SPMI ini kembali lagi tadi terserah kampus atau perguruan tinggi ini durasinya berapa lama dalam satu siklus. Nah, kalau kita mengacu tadi ke SPME 5 tahun untuk prodi dan 8 tahun untuk perguruan tinggi, maka sebaiknya disarankan bahwa satu siklus SPMI ini lebih pendek dari 5 tahun atau 8 tahun tadi. Nah, bisa jadi disarankan untuk satu siklus PPEPP SPMI itu adalah
1 tahun. Dalam arti 1 tahun ini adalah 1 tahun ajaran, begitu. Itu berarti 2 semester ya, Bu? Iya, betul, Mbak Hani. Tadi sempat disinggung tadi, Bu, saya sempat notice ada serangkaian kegiatan PPEPP. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Itu saya rasa perlu nih, Bu, penjelasan lebih detailnya. Apakah terlalu banyak untuk sekarang atau seperti apa? Iya, tentunya kalau kita mau mengulik lebih dalam, lebih detail, pasti dibutuhkan penjelasan yang banyak dan panjang. Apakah sekarang atau mungkin bisa diagendakan, Mbak Hani? Kalau begitu, kita agendakan saja ya, Bu, di episode kedua mungkin, Bu. Karena ternyata ini gongnya dari SPMI ya, Bu. PPEPP ini. Tahapan PPEPP. Oke, kalau begitu episode kita satu kali ini fokus ke umumnya SPMI dahulu. Nantikan episode kedua untuk lebih detail dari kegiatan pelaksanaan serangkaian PPEPP tadi. Oke, kalau gitu boleh ya, Bu, melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi sudah ada kapan pelaksanaan SPMI, sekarang pertanyaannya, siapa dan apa saja dari perguruan tinggi yang ikut andil perannya dalam menjalankan SPMI tersebut? Dalam menjalankan penjaminan mutu, biasanya perguruan tinggi ini akan membentuk sebuah unsur pelaksana yang biasa disebut sebagai lembaga penjaminan mutu. Nah, biasanya ini kita singkat sebagai LPM, begitu. Nah, LPM inilah nanti yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin keterlaksanaan penjaminan mutu di perguruan tingginya. Nah, untuk SPMI di sini tadi bahwa siklus SPMI itu diawali dengan penetapan. Nah, di sini adalah penetapan ini adalah kegiatan pimpinan untuk menetapkan dokumen mutu. Nah, dokumen mutu ini nanti akan dilaksanakan. Pelaksananya ini bisa dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan juga bisa stakeholder, pihak luar. Nah, kemudian keterlaksanaan ini nanti kan akan dievaluasi. Nah, evaluasi di sini dalam bentuk kegiatan AMI atau audit mutu internal. Nah, dalam kegiatan audit mutu internal atau AMI ini nanti akan dinilai pemenuhan ketercapaian suatu kegiatan terhadap SNDT. Nah, tentunya nanti di sini akan dibutuhkan beberapa perangkat, Mbak Hani. Di antaranya ada auditor sebagai pihak yang menilai, kemudian juga ada auditi sebagai pihak yang teraudit. Di sini bisa berupa program studi atau unit-unit, dan tentunya juga dibutuhkan instrumen perangkat untuk menilai keterlaksanaan dari suatu kegiatan yang meliputi biasanya kegiatan akademik dan non-akademik. Dan yang penting di sini bahwa semua kegiatan ini itu harus terdokumentasi. Begitu. Oke, berarti bisa disimpulkan nih untuk yang terlibat. Saya simpulkan lagi ya Bapak Ibu bahwasanya ada tadi pimpinan untuk penetapan, lalu ada LPM untuk menjamin keterlaksanaan dari penjaminan mutu di perguruan tinggi, lalu pelaksanaannya melibatkan mahasiswa, dosen, stakeholder pihak luar, lalu untuk evaluasi ada auditor, auditi, dan instrumen evaluasinya seperti apa, dan tidak lupa semua itu terdokumentasi ya. Iya, betul seperti itu ya buat kesimpulannya. Oke, berarti sudah clear dari kapan sampai siapa saja yang terlibat SPMI perguruan tinggi. Kalau gitu izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan dari pertanyaan 1 sampai 3 ini SPMI sangat penting bagi perguruan tinggi ya Bu, ya, tidak kalah pentingnya dengan SPME. Kalau begitu, ini saya minta pengalaman dari Bu Tita selaku tim penjaminan mutu. Bagaimana saran Bu Tita supaya SPMI di perguruan tinggi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditetapkan bersama-sama? Bagaimana menurut Ibu Tita? Dari pengalaman menjalankan SPMI dan SPMI ya, mengawal lebih tepatnya. Nah, di sini tentunya kita harus paham bahwa kegiatan penjaminan mutu ini suatu kegiatan yang saling berkaitan. Nah, terutama untuk SPMI tadi, kita tahu ada tahapan PPEPP. Nah, mulai dari ditetapkan dokumen mutu, kemudian dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam pihak dan berbagai macam dokumen akademik maupun non-akademik ya.
Kemudian di evaluasinya, tentunya kita akan membutuhkan berbagai macam instrumen, tergantung karakteristik auditi, dalam hal ini prodi atau unit, di mana berbeda karakteristik. Artinya kita nanti juga akan membutuhkan suatu instrumen yang berbeda-beda juga. Nah, ketika kita melaksanakan evaluasi, di sini nanti tentunya auditi, prodi atau unit itu harus mendata keterlaksanaan atau kinerja dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, tentunya ini suatu kegiatan yang tidak mudah, karena kita harus mencari, mengumpulkan, dan menyajikan data-data sesuai instrumen yang dibutuhkan. Nah, tentunya ini akan membutuhkan resource yang besar, baik waktu maupun tenaga, sehingga jika dibantu oleh sebuah sistem informasi yang bagus, yang sesuai dengan format SPMI yang ditentukan perguruan tingginya, tentunya akan sangat membantu, akan sangat bisa memotong waktu dan tenaga dari pihak-pihak pelaksana SPMI ini tentunya. Sistem informasi tadi membantu dari sisi apa, Bu? Apakah kalau konvensional ini kurang untuk SPMI? Jadi cara konvensional seperti tadi saya sebutkan sebelumnya, Mbak Hani, jadi pastinya membutuhkan banyak resource, baik itu tenaga, SDM, maupun juga dibutuhkan waktu yang panjang untuk menyiapkan dan melaksanakan SPMI-nya. Nah, di sini tentunya kalau kita menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan kegiatan akademik dan non-akademik, tentunya akan sangat membantu, karena capaian kinerja itu bisa kita dapatkan dari data-data historis, data-data transaksional dari kegiatan akademik dan non-akademik. Oke, berarti bisa disimpulkan sistem informasi yang diperlukan untuk membantu proses SPMI ini adalah sistem informasi yang terintegrasi dengan kegiatan akademik dan non-akademik, dan tentunya membantu pelaksanaan SPMI tadi ya, Bu ya, dari segi penetapan, pelaksanaan, hingga pendokumentasian tentunya ya, Bu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwasanya proses SPMI ini lebih afdol lagi kalau didukung dengan sistem informasi yang mendukung proses SPMI dari pelaksanaan hingga pendokumentasian. Poin plusnya apabila sistem informasi tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan akademis maupun non-akademik, seperti itu. Nah, karena kita kali ini ada di segmen Sevima Ngomik, berarti nggak afdol rasanya kalau saya tidak pamer fitur dari Sevima Platform sudah mendukung proses dari SPMI itu tadi. Nah, bagaimana detailnya dan bagaimana prosesnya? Silakan bisa langsung hubungi kontak Sevima atau langsung komen pada video YouTube yang nanti tayang kali ini ya Bapak Ibu. Saya tunggu konsultasi dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ngomong-ngomong tentang episode kita kali ini, berarti sudah terkuak bahwasanya SPMI ini tidak kalah pentingnya dengan SPME, jadi jangan melirik salah satu tapi keduanya harus kita laksanakan, karena tadi yang sempat Bu Tita sebutkan bahwasanya akreditasi yang baik merupakan cerminan dari pelaksanaan SPMI yang baik. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Tita sudah bersedia untuk mengisi episode pertama tentang SPMI ya Bu. Nantinya kita pasti akan bertemu lagi karena sudah berjanji dengan Bapak Ibu sekalian untuk episode kedua membahas detail dari PPEPP, begitu ya Bu ya. Oke, baik, dan kalau gitu sampai jumpa Bapak Ibu pada episode selanjutnya. Sevima, educational platform for universities.